Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang Allah muliakan, para panitia pelaksana yang saya hormati, serta saudara seiman, sebangsa, dan setanah air yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, serta karunia kepada para makhluknya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa barik wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, hadirnya saya di sini akan berpidato dengan membawakan tema yang berjudul Fadilah membaca dan mengamalkan Al-Quran bagi orang-orang mukmin. Di kalangan umat muslim, tentu Al-Quran tidak asing lagi didengar, karena Al-Quran merupakan sumber pedoman yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin. Jika didefinisikan, Al-Quran merupakan kalamullah atau perkataan Allah, sekaligus kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup umat muslim, di mana mengajarkannya, mempelajarinya, serta membacanya bernilai ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim Al-Quran tidaklah memberikan apapun kecuali kerugian. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 tersebut, berdasarkan penafsiran tafsir Muyassar, tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan bahwa salah satu dari keutamaan Al-Quran adalah sebagai obat atau penawar dari penyakit-penyakit hati. Bagaimanakah bentuk penyakit hati dalam perspektif Islam? Penyakit hati yang dimaksud adalah segala jenis penyakit yang diidentikan dengan sifat-sifat buruk atau tingkah laku tercela, atau disebut juga dengan istilah akhlakul mazmumah, seperti dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Karena sifatnya yang tak kasat mata, penyakit hati ini sangat berbahaya bagi para pengidapnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, selain itu Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya yakni yang pertama, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumil akhir kelak. Yang kedua, orang tua dari penghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari di yaumil akhir kelak. Yang ketiga, dapat menenteramkan hati. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang keempat, dapat menyembuhkan penyakit.
Jika seorang hamba melakukan penyembuhan dengan Al-Quran secara baik dan benar, niscaya dia akan mendapatkan proses yang menakjubkan dalam penyembuhan yang cepat. Yang kelima, membaca satu huruf Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran setiap hari, maka berapa kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Sungguh beruntung orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika tadi beberapa yang saya sebutkan tentang keutamaan dari Al-Quran, berbeda halnya bagi orang-orang zalim, Al-Quran tidaklah memberikan manfaat apapun kecuali kerugian. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang zalim adalah golongan orang-orang yang sangat merugi. Ingin hati sehat, mari baca Al-Quran. Ingin mendapat syafaat, mari baca Al-Quran. Ingin selamat dunia akhirat, mari baca, pelajari, pahami, dan amalkan Al-Quran. Ke kebun paman menengok tanaman, tanamannya mati karena kekeringan. Membaca Al-Quran sebuah keutamaan, tenangkan hati dan segala pikiran. Cium aroma minyak esensial, dijualnya dalam wadah cairan. Sebelum kita membuka media sosial, ayo dahulukan membaca Al-Quran. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.